Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua, para Sobat Hijau, Sobat Lestari, dan teman-teman semua di seluruh Nusantara. Hari ini saya bersama Mas Kinan Tegar. Ya. Saya kira banyak teman-teman atau Sobat Hijau sudah kenal dengan Mas Kinan. Jadi hari ini kita akan mengobrol banyak hal dengan Mas Kinan. Satu, dia salah satu pemuda adat yang sudah kita tahu dia berasal dari Sungai Utik, Dayak Iban Sungai Utik. Kemudian dia juga seorang speaker juga ya, banyak bicara di forum-forum global, dan saya kira ini salah satu prestasi yang sangat patut kita banggakan. Kemudian juga menjadi bagian dari indigenous people untuk anak-anak muda ya, youth indigenous people juga. Kemudian yang satu lagi yang menarik bahwa Kinan ini adalah seorang movie maker terkait dengan hal-hal yang mengajarkan kepada kita semua mengenai adat ya, saya kira penting. Tapi saya kira tetap kita menghormati dan juga menjaga protokol kesehatan. Tapi mohon izin kita copot dulu Kinan supaya kita lebih enak bicara. Mudah-mudahan selalu kita dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Kinan atas kehadirannya hari ini ya. Kemarin sudah ada. Berapa hari ini sudah di Jakarta? Baru 2 hari kayaknya. 2 hari ya? 2 hari. Ini hari kedua. Sudah sering ke Jakarta? Sebelumnya transit ya kebanyakan di Jakarta. Udah sering kemana-mana ya. Sama ini ada papanya nih, Papa Tomo ini. Teman saya juga. Jadi hari ini kita programnya adalah ngopi sore, yaitu adalah ngobrolin pengalaman dan informasi seputar social forestry. Jadi ngopi sore ini sekarang ngopi sore huta, karena ngobrolin seputar informasi social forestry terkait dengan hutan adat. Jadi ini yang penting sekali, teman-teman semua Sobat Hijau di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan banyak mendengar dari Mas Kinan ya. Saya sebut Mas Kinan atau Kinan? Kinan aja sih. Kinan saja. Kalau Mas ini orang Jawa. Kalau Kinan mungkin lebih akrab ya. Jadi saya ingin mendengar dari Kinan terkait dengan kehidupan masyarakat Dayak Iban, di mana saya juga sempat hadir di sana sebagai anak muda yang hadir di tengah-tengah masyarakat adat, karena memang Kinan bagian dari masyarakat adat ini. Jadi saya ingin bertanya ke Kinan terkait sebagai anak muda gitu. Apa saja yang Kinan rasakan dan pelajari selama ini? Ya, baik sebagai speaker, apa yang menyuarakan tentang masyarakat adat, tetapi juga menyuarakan mengenai apa yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Iban ya di sini. Jadi apa saja yang menurut Kinan sangat menarik yang harus kita ketahui, teman-teman Sobat Hijau ketahui mengenai bagaimana sih kearifan lokal, bagaimana sih yang diajarkan oleh Apai Janggut, Apai Gajah, dan yang lain ya. Jadi kira-kira apa yang Kinan sudah banyak pelajari dari tetua-tetua adat? Silakan. Ya. Terima kasih Pak Pras. Jadi aku rasa hal yang paling mungkin di satu saat unik, tapi juga aku rasa itu sesuatu yang harus lebih banyak terjadi di berbagai-bagai tempat. Itu adalah kami di Sungai Utik. Anak-anaknya setiap hari itu pergi ke hutan, mandi di sungai, bermain di alam gitu. Dan mereka juga selalu ikut pergi dengan tetua-tetuanya, dengan orang tuanya, pergi ke ladang dan pergi ke hutan. Dan di saat itulah transmisi dari pengetahuan, transmisi kearifan lokal. Dari situ kami belajarnya dari secara lisan, karena di budaya kami nggak ada tradisi menulis gitu. Menulis ya, semuanya lisan. Jadi mungkin dari situ juga aku
aku merasa pentingnya untuk document, to document pengetahuan ini karena banyak sekali yang bisa kita pelajari darinya kan. Jadi itulah salah satu cara yang aku pakai untuk mendokumentasikannya adalah dengan foto-foto, tulisan dan juga film. Oke. Ya. Jadi kira-kira apa saja yang mungkin pernah atau Kinan resapi dari apa yang disampaikan oleh Apai Janggut atau tetua-tetua adat yang lain? Kalimat-kalimat apa yang betul-betul menggugah Kinan untuk kemudian sampai kemudian nanti kita akan bicara bagaimana Kinan membuat dokumentari atau film tentang itu, tetapi kita ingin sebagai anak muda ini Kinan banyak mendengar atau apa hal-hal penting yang pernah disampaikan tetua adat yang kemudian Kinan merasa ini paling penting untuk diketahui oleh Kinan, tetapi juga bisa disebarkan ke anak-anaknya. Yang paling berkesan untuk aku tuh kayaknya ada 2 quote dari Apai Janggut. Gitu ya. Salah satunya itu tanah ini ibu kami, hutan ini bapak kami, dan sungai ini darah kami. Gitu. Jadi itu membilangkan banyak tentang filosofi dari Dayak Iban. Karena tanah ini memberikan kehidupan seperti ibu kami. Hutan ini memberikan kami semua yang kami perlukan lah untuk hidup. Dan sungai ini karena itulah sumber kehidupan satunya lagi. Dari situ kami mendapatkan air. Dan jika itu terpolusi maka habislah kita. Tapi yang satunya lagi itu yang mungkin lebih relevan di settingan ini adalah aku lupa di setting apa dia bilang, tapi yang dia bilang kira-kira apa gitu ya? Yang dia bilang itu kita sekarang berperang atau melawan bukan menggunakan mandau lagi atau menggunakan parang, tapi menggunakan kertas dengan pen, menggunakan teknologi. Jadi itu dia. Wah, luar biasa sekali ya, artinya apa yang disampaikan tetua-tetua adat kepada Kinan. Nah, saya ingin sekarang silakan. Nah, ini namanya ngopi sore, ngopinya harus ada ini. Nah, ini ngopi sore, bagian dari perhutanan sosial. Nah, jadi kan Sungai Utik atau Dayak Iban ini memang mereka masih tinggal di rumah panjang. Apa yang bisa diceritakan tentang rumah panjang buat Kinan? Namanya rumah panjang, rumah betang atau apa namanya? Rumah betang biasanya kami bilang, tapi rumah panjang juga karena yang rumah panjang yang ditempati kami di Sungai Utik itu sepanjang kalau nggak salah 214 meter. 214. Dan di 214 meter itu ada 28 bilik. 28 bilik ya. Dan di semua bilik itu ada keluarga-keluarganya. Dan yang paling menarik di rumah panjang itu mungkin rasa kebersamaannya. Iya. Karena semua orang di situ bisa dibilang satu keluarga yang besar. Dan di semuanya kami melakukan bersama-sama seperti berladang dan juga kalau ada yang mendapatkan hasil buruan gitu semuanya berbagi-bagi gitu. Berarti kalau ngantor sekali udah tahu ya ngantor apa. Jadi Sobat Hijau ada namanya istilah ngantor di Sungai Utik. Nah, ini mungkin Kinan bisa cerita ngantor itu apa? Aku belum boleh ngantor kayaknya. Belum boleh ngantor. Ini karena anak kecil masih remaja belum boleh mengantor. Jadi mereka biasanya minum apa ya namanya? Tuak ya. Jadi minum tuak sore hari setelah dari ladang. Mereka bicara apa saja tentang tentang persoalan di ladang, persoalan di rumah betang dan lain sebagainya sambil mengakrabkan diri ya. Jadi, nah kalau Kinan sendiri kalau di rumah betang apa saja yang dilakukan? Kalau aku ke rumah betang biasanya selalu membawa kamera gitu. Bawa kamera. Iya, selalu bawa kamera ngelihat apa aja yang sedang terjadi. Jadi merekam. Merekam. Kalau anak-anak muda di rumah betang gimana? Anak-anak kecil apa mereka juga belajar mengenai adat atau gimana? Sepanjang pengetahuan Kinan? Iya, selalu. Setiap saat itu memang momen belajar lah bisa dibilang kalau di rumah panjang. Karena proses belajar itu bukan sesuatu yang formal untuk kami kan. Itu sesuatu yang sangat informal yang dilakukan secara lisan dan secara beralurnya waktu lah ya. Iya, oke. Jadi
apakah kemudian Kinan juga sering bermain bersama dengan teman-teman itu? Iya, paling seringnya itu kami main-main di sungai. Sungai ya? Ya, ngelompat dari pohon ke dalam sungai begitu-gitu. Itu saya juga pernah memotret. Kalau di Sungai Uti, di Rumah Betang gitu, misalnya malam hari itu adakah permainan-permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak? Masih ada atau gimana? Kalau malam hari aku rasa nggak ada sih. Tapi Gitu ya? Tapi sekarang yang makin banyak dilakukan di malam itu belajar tentang adat sih sebenarnya. Oh, belajar tentang adat. Jadi seperti berpantun-pantun gitu. Dan pantun. juga Permainan anak-anak sudah jarang ya? jarang aku rasa. Saya kira penting juga itu nanti Iya. karena permainan anak-anak itu kan juga bagian dari pelajaran adat. Nah, ini saya kira tugas Kinan ini juga nanti Iya. Menggali lagi. Melahirkan kembali atau mengajak kembali anak-anak muda untuk melestarikan permainan-permainan tradisional yang ada di sana. Karena sekarang sedang terkenal itu ya film dari Korea, Squid Game, pernah nonton ya? Belum aku. Oh, belum. Jadi Squid Game itu kan adalah bagian dari permainan tradisional Korea. Jadi saya kira menarik juga kalau ada permainan tradisional dari Sungai Utik yang sebetulnya itu kan penuh dengan filosofi, penuh dengan pelajaran. Saya kira penting juga untuk menjadi pembelajaran buat anak-anak muda. Jadi tidak hanya sekolah menerima dari tetua adat seperti itu, tapi melalui game, melalui permainan adat, saya kira itu yang penting. Jadi saya kira itu yang penting ya. Menarik sekali apa yang dilakukan Kinan di Sungai Utik, di Rumah Panjang maupun di sungai ya. Iya. Sampai pernah ke pondok yang paling terjauh itu ya? Ke Pondok Hulu. Pondok Hulu. Sering itu. Kalau di Pondok Hulu ngapain aja? Di Pondok Hulu paling ya jalan-jalan di hutan sekitarnya, karena di daerah-daerah hulu itu makin banyak lagi tanaman-tanaman yang mungkin bisa dibilang langka. Dan juga hewan-hewannya seperti hornbill begitu ya. Berarti biasanya kalau Kinan ke sana yang naik di sungai atau jalan kaki? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Kalau naik perahu kan Iya. lama ya puter-puternya. Oke, saya kira itu bagian Kinan sebagai anak muda adat ya. Jadi saya kira penting juga kita bagaimana Kinan mulai ini bisa kemudian menjadi pembicara di forum-forum global terkait dengan adat. Ini ceritanya gimana? Pertama kali itu tahun berapa? Pertama kali apanya? Jadi forum global ke New York segala itu tahun berapa itu? Kayaknya mungkin awal 2019 lah. 2019. Gimana pengalamannya? Bisa diceritakan untuk teman-teman muda karena ini bagian dari pencapaian yang luar biasa dari Kinan dan saya kira ini patut dicontoh oleh anak-anak muda. Gimana kesannya? Jadi mungkin awalnya itu karena dari kecil itu aku sudah mulai membantu di kampung, membantu kalau ada tamu dari luar misalnya, membantu translate gitu kan. Iya. Dan dari situ banyak ketemu dengan orang-orang, banyak researcher, filmmaker juga yang datang ke kampung kami. Dan dari situ aku ngelihat kenapa mereka malah agak dilema gitu. Kenapa mereka ini researcher yang udah ahli gitu ya? Iya. Malah datang ke kami orang dari dalamnya nggak ada ya? Iya, kenapa kami mau belajar dengan kami ini? Apa yang dipelajari? Jadi itu yang paling menarik. Dan sewaktu aku ngelihat mereka sedang membuat film tentang kami, aku mikir kenapa nggak kita aja yang ngebuat film itu? Kenapa nggak kita aja yang menyampaikan cerita kami sendiri? Betul sekali. Jadi mungkin dari situlah ide untuk pertama membuat film. Dan juga jago bahasa Inggris ya sekarang ya karena itu ya. Iya. Tapi menarik sekali, saya jadi baru tahu ternyata ini sesuatu yang mulia sekali dari Kinan. Ketika banyak orang luar memfilmkan kok kita sendiri enggak ya. Kemudian Kinan yang turun. Tapi kita akan bicara nanti bagaimana Kinan sebagai movie maker. Tapi saya ingin bertanya, selama Kinan menjadi perwakilan duta Indonesia lah sebetulnya untuk pembicara global ya. Sharing dengan pemuda-pemuda adat dari negara lain kira-kira gimana? Apakah
kondisi di Indonesia dengan yang lain, apakah juga sempat ngobrol dengan teman-teman dari luar? Apa yang Kinan pelajari dari anak-anak muda seluruh dunia ya? Iya. Yang aku pelajari kayaknya mungkin kesamaannya. Iya, iya, iya. Kesamaannya karena memang yang kita bisa dibilang perjuangkan itu sesuatu yang sama. Iya, Itu iya. adalah untuk hak-hak dari masyarakat adat supaya itu di-recognize. Iya, iya. Dan juga ngerasa macam ada sesuatu hubungan yang tidak langsung gitulah. Ah, betul, betul. Dalam arti kita ini semua masyarakat adat, masyarakat adat yang hidup dari bumi. Oke. Dan kami datang ke kota-kota besar seperti New York itu untuk menyuarakan suara kami. Dan itu sesuatu yang sangat beautiful lah menurut aku. Iya, saya kira ini luar biasa sekali. Nah, apa yang Kinan biasanya ceritakan kepada anak-anak muda ya dari seluruh dunia ya tentang Sungai Uti, tentang hutan adat di Indonesia, yang seperti apa sepengetahuan Kinan? Yang paling sering diceritakan itu mungkin tentang tetua kami sih. Tetua-tetua kami seperti Apai Janggut gitu. Karena mereka lah yang, karena kalau nggak ada mereka nggak akan bisa ada di sini kami sekarang. Iya. Mereka lah yang bertahun-tahun yang lalu itu mempertahankan hutan kami dengan such resilience. Iya. Dan juga wisdom dari mereka itu, kearifan lokal yang dimiliki mereka, nilai-nilai yang dipercayainya, itu yang paling sering aku coba sampaikan lah. Dan coba supaya mereka benaran mengerti. Oke. Jadi saya kira itu menarik sekali ya. Tapi Kinan tahu nggak bahwa hutan adat Sungai itu ini yang paling besar di Indonesia? Iya. Udah tahu ya? Ini saya kira luar biasa. Ini saya kira juga perlu disampaikan kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dan tadi resilience tadi penting sekali memang, begitu perjuangan tetua adat ya. Iya. Bang Tomo juga. Kalau manggil Pak Tomo apa? Papa? Bapak. Hah? Papa ya? Bapak. Oh, Bapak. Iya. Jadi kalau manggil apa? Itu kan perjuangan para tetua adat ya, para seniornya Kinan, bagaimana Sungai Uti bertahan ya dari situasi yang memang perlu perjuangan luar biasa, dan kita juga memahami itu. Saya kira memang ini menjadi hal yang penting, dan satu hal yang penting, semua ini direkod oleh Kinan ya, difilmkan. Saya kira. Jadi sudah berapa film sekarang yang sudah dibikin Kinan? Film dokumenter aku rasa ada 3. 3 ya? Yang pertama kali aku buat judulnya Mali Umai. Itu sekitar artinya apa itu? Mali Umai itu adalah ritual yang dilakukan kami untuk membasmi hama lah gitu ya. Membasmi hama. Oh, membasmi hama. Oke. Iya, jadi itu aku buat tahun 2018. 2018 waktu ya? Belum ketemu kita ya? Iya. Waktu beneran pertama kali ngedapat kamera. Jadi aku belajar untuk membuat film itu beneran belajar sendiri lah bisa dibilang. Ngeditnya itu semuanya ngikut dari tutorial YouTube dan gitu-gitu lah. Otodidak ya berarti ya? Iya. Jadi yang film pertama tadi yang bicara mengenai ritual mengusir hama itu, apa yang sebetulnya ingin disampaikan Kinan? Itu yang menariknya sih untuk aku, karena waktu pertama ngebuat film itu sebenarnya nggak ada tujuan yang jelas, bisa dibilang gitu. Karena itu beneran cuma mau mendokumentasikan aja dulu. Tapi sewaktu itu pertama diputar di sebuah film festival, aku melihat ini beneran bisa menggerak orang. Film festival nasional, internasional? Namanya Bali International Indigenous Film Festival. Ya. Jadi aku beneran ngelihat film itu bisa menggerak orang, dan mereka mengambil sendiri arti-arti dari film itu. Karena memang banyak sekali yang bisa ditangkap dari itu. Oke, kira itu menarik. Nah, film kedua ini tahun berapa? Film kedua ini tahun 2020. 2020, belum lama ya? Iya, belum lama. Itu yang film tentang perjuangan Sungai Utik. Perjuangan Sungai Utik. Itu Utik. durasi berapa menit yang film kedua? Itu ya kalau nggak salah 20 lebih menit. 20 menit ya. Karena itu menceritakan dari awal. Dari awal Sungai Utik macam mana mendapatkan wilayahnya itu, pertama kali mereka pindah
ke tempat yang sekarang namanya Sungai Utik itu. Iya. Dan setelah itu perjuangan mereka selama bertahun-tahun menjaganya dari eksploitasi luar dan begitu, dan juga perjuangan mereka menuju bisa mendapatkan pengakuan hutan adat itu kan. Ya. Oke. Nah, ini 2020 ya. Nah, kemudian yang film terakhir kapan? Itu yang paling baru, judulnya The Dayak Iban Way of Farming. Cara peladangnya Dayak Iban. Jadi tentang apa itu? Jadi itu bercerita tentang itulah cara peladangnya Dayak Iban, tapi lebih menceritakannya dalam konteks yang sedang terjadi di beberapa tahun terakhir ini ya. Peladang-peladang yang ditangkap karena melakukan itulah tradisi mereka itu. Dan mereka yang dikriminalisasi. Gitu. Bukan perusahaan-perusahaan besar yang sebenarnya membuat kebakaran hutan dalam skala besar itu kan. Iya. Saya kira memang itu harus menjadi concern publik dan juga kita semua, bahwa hal-hal yang dilakukan secara kearifan lokal pasti akan menjaga lingkungan juga. Saya kira ini penting, jadi film terakhir Kinan ini menjadi penting. Jadi kalau sekarang Kinan dalam membuat 3 film itu dilakukan sendiri atau dibantu? Kebanyakan ngambil video syutingnya itu sendiri sih. Ngedit juga sendiri ya? Iya, kebanyakan. Nah, ini kan Kinan nanti pasti udah dewasa, sekarang 16 tahun, nanti naik sudah dewasa. Nah, ini kira-kira apakah nanti Kinan juga berpikir siapa ini nanti yang bisa diajari oleh Kinan? Mungkin jadi asistennya dulu, apa kan nanti dewasa Kinan kan pasti ada kewajiban untuk mengajarkan kepada generasi yang lebih muda. Jadi sudah mulai berpikir ke sana belum? Walaupun masih muda ya, 16 tahun, tapi mungkin dari teman-teman di Sungai Utik yang masih muda-muda untuk diajarin. Memang itu sih harapannya. Gitu ya, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa melakukan ini, mendokumentasikan tradisi lokal, kearifan lokal, pengetahuan leluhur ini yang memang benaran priceless lah gitu ya. Tapi aku kalau untuk ngajar kayaknya kurang pas lah. Kurang pas ya. Kalau like to be honest, aku ini sebenarnya ngerasa introvert bener lah orangnya. Iya. Jadi tapi kamu adalah orang yang luar biasa, anak muda yang luar biasa. Saya kira ini soal pengalaman nanti bisa kita dorong bersama-sama bahwa Kinan ini menjadi contoh dari anak muda yang tidak banyak bicara tapi banyak bertindak ya. Buat film ini tindakan tapi nyata mengajarkan. Jadi Kinan sebetulnya sudah mengajarkan kepada anak-anak muda. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang tergerak. Saya kira ini penting sekali kita bicara mengenai bagaimana anak muda adat tergerak untuk menyuarakan adat. Nah, ini kan pemirsa kita ini banyak anak-anak muda, sobat-sobat hijau di seluruh Indonesia, tapi juga ada dari seluruh dunia yang kita harapkan nanti juga bisa melihat atau mendengar podcast ini. Nah, kira-kira pesan apa? Ini pertama, pesannya ada 2 ini. Saya minta Kinan memberikan pesan kepada 2. Pertama kepada anak-anak Indonesia. Pertama kepada anak-anak Indonesia, baik yang dari komunitas adat dan juga seluruh anak-anak muda di Indonesia, bagaimana persoalan kearifan lokal adat ini memang sangat penting, harus diketahui, dipelajari, dihayati oleh anak-anak muda. Jadi pertama kita minta Kinan untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia, tentu saja nanti setelah itu dengan bahasa Inggris untuk khalayak yang lebih luas ya, tidak hanya Indonesia, tapi karena penting juga saya kira kita tidak hanya menyuarakan kepada dunia luar, tapi juga kepada anak-anak Indonesia hari ini. Saya ingin menunjukkan kepada sobat hijau semua yang berduduk di kiri saya ini adalah sosok pemuda luar biasa dari Sungai Utik, Dayak Iban, banyak sekali menyuarakan suara adat ke dunia internasional. Nah, saya kira kenapa kita bawa ke ngopi sore ini, karena kita juga ingin bahwa Kinan ini menjadi suara hati, suara anak-anak muda Indonesia, supaya anak-anak muda Indonesia ini
lebih peduli pada lingkungan, lebih peduli kepada kearifan lokalnya, apa yang mereka pelajari dari tetua adat. Jadi saya kira silakan Kinan bisa bicara dulu dengan bahasa Indonesia untuk anak-anak muda Indonesia, untuk sobat hijau di Indonesia, dan kemudian nanti kepada dunia yang lebih luas. Silakan Kinan. Untuk pemuda-pemuda Indonesia, aku rasa yang paling penting itu supaya kita bangga akan identitas kita, bangga akan heritage kita. Karena itulah yang membuat Indonesia ini sangat unik kan. Terdiri dari berapa ratus ribuan mungkin suku. Dan karena itu juga penting untuk kita semua menjaga pengetahuan dari semua suku itu. Dan juga supaya kita melakukan aksi nyata untuk melakukan itu. Yang untuk sekarang aku lihat yang sangat inspiratif gitu adalah gerakan pulang kampung. Nah, ya, jadi itu gerakan yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, di mana pemuda-pemuda adat yang sudah selesai sekolah di kota-kota besar itu balik lagi ke kampungnya untuk membantu mengdevelop lah ya, mengembangkan kampungnya lagi, karena itu yang bisa dibilang masalah terbesar untuk di daerah kami lah ya. Karena di sekitar Sungai Itik dan di Sungai Itik juga sebenarnya banyak pemuda yang pergi dari kampungnya untuk belajar dan nggak pernah balik lagi. Ya. And probably for the global audience, it's to just understand the importance of indigenous people in our current context. The context being our current climate emergency. As I'm speaking right now, COP26 is happening in Glasgow, Scotland, and that is just to show how much of an emergency we are in, how crucial it is for us to take action, and also for them to, I guess, educate themselves and other people on the very importance of indigenous people, because that's something that even now we still lack. Yeah. Outstanding sekali, luar biasa sekali. Hari ini kita bersama Kinan Tegar, luar biasa. Terima kasih kehadirannya hari ini. Saya kira memberikan pencerahan buat kita semua, saya terutama belajar banyak dari Kinan, walaupun Kinan masih muda, 16 tahun ya. Saya sudah cukup senior ini. Jadi saya betul-betul takjub apa yang sudah dilakukan Kinan sebagai anak muda, punya kemauan, kekuatan, dan juga semuanya juga banyak dilakukan oleh otodidak. Luar biasa. Film-film yang disuarakan tidak sekedar membuat film, tetapi ada pesan-pesan penting. Jadi saya kira ini penting sekali buat Sobat Hijau. Tadi sudah disampaikan dalam bahasa Indonesia dan in English. Anak-anak muda, Sobat Hijau kita semua, seperti apa yang Kinan sampaikan kepada Sobat Hijau semua, saatnya kita bertindak hari ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jadi harus kita lakukan apa yang kita bisa di lingkungan sekitar kita. Kinan punya sebuah ruang yang luar biasa di Rumah Betang, Sungai, Pondok Hulu, dan sebagainya. Tetapi jangan berkecil hati, sobat-sobat hijau yang tinggal di perkotaan, tidak harus dari masyarakat adat, karena kita semua pada dasarnya punya adat semua. Semua masyarakat di Indonesia punya adat istiadat masing-masing. Mari kita pelajari, dan sekali lagi terima kasih Kinan. Saya kira kita salaman dulu. Ya. Hari ini saya kira kita mendapat pelajaran yang luar biasa dari Kinan, dan saya kira kita ucapkan terima kasih kepada Kinan dan juga sebagai terima kasih semuanya, sobat-sobat hijau. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan dalam ngopi sore hari ini bisa mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang memang tadi pelajaran-pelajaran tentang kearifan lokal dari Kinan Tegar yang diterima dari para tetua adat. Saya kira sobat-sobat hijau, tetua adatnya Kinan Tegar memang tetua adat. Kalau sobat-sobat hijau mungkin ayah dan ibu, papa dan mama di rumah itulah tetua-tetua adat. Maka juga sebaiknya sobat-sobat hijau
mendengarkan para tetua adat, terutama juga orang tua. Terima kasih Kinan Tegar dan selamat sore Sobat Hijau semua. Terima kasih dan saya kira kita akhiri ngopi sore. Kita kasih salam buat teman-teman Sobat Hijau. Terima kasih. Terima kasih.